Ini kisah sudah lumayan lama, tapi saya ingin menceritakan tentang keluarga tetangga saya yang tidak jauh dari rumah saya. Beberapa tahun yang lalu berita ini sangat menggemparkan kampung saya. Ada sebuah keluarga besar yang sangat maju. Dalam keluarga itu membuka sebuah warung di pinggir jalan. Banyak orang yang suka beli sembako di sana. Walaupun orangnya sangat sedikit judes kalau sama pembeli. Kenapa orang dua suka beli ke sana? Ya karena semuanya serba ada. Apapun yang kita cari pasti ada barangnya. Di sebelah warungnya sembakonya tidak besar dan gak kecil juga. Saya pun suka belanja ke sana walaupun sebelum warungnya itu. Ada warung juga yang saya lewati padahal lebih dekat dari rumahku. Tapi tidak tahu kenapa saya suka belanja apapun di sana. Ya walau sedikit mahal setiap saya belanja ke sana. Yang punya warung itu mempunyai 3 saudara. 2 perempuan, 1 laki. Walaupun anak-anak mereka sudah pada dewasa dan semuanya sudah pada menikah. Yah, yang 2 cewek belakang rumah ibunya. 1 lagi cowok di satu rumah sama ibu dan menantunya. Keluarga yang sempurna menurutku. Dan komplit semuanya keluarga mereka akur satu sama lain. Dan semuanya dekat. Ini saya ceritakan semua keluarga besarnya. Dan saya akan bahas satu persatu. Tentang yang terjadi menimpa keluarga ini sampai tetangga dekatnya pun hampir menjadi tumbal anaknya. Walaupun masih dugaan. Sehingga ibu dan bapaknya sudah meninggal duluan. Sampai tidak tahu kenapa semua keluarga itu hancur. Dan salah satu anaknya yang perempuan mencari pesugihan untuk menjadi kaya. Tapi malahan menjadi melarat dan habis semua barang-barangnya sampai percerai 2 kali dan anak menjadi korban karena kesalahan sang ibunya yang suka selingkuh. Karena dia dekat dengan sekeliling orang yang bebas. Kesibukan salah satu orang ini. Suka jualan barang dan sebagai rentenir. Yang menimpa bapak ibunya meninggal. Ibu ini seorang penjual sembako. Dan suaminya pun ikut jualan sembako. Mereka menjalankan usaha berdua. Kayaknya susah senang berdua sampai meninggal pun berdua. Padahal belum 7 hari meninggal istrinya. Suaminya ikut meninggal. Emang benar sehidup semati itu memang ada di dunia nyata. Emang istrinya gak mau meninggal sendiri suaminya atau emang udah jalannya. Sehingga suaminya pun meninggal dengan mengenaskan. Tapi semua itu sudah takdir, semua jodoh mau rezeki sudah ada yang mengatur. Hanya nasib yang bisa kita rubah. Selagi kita mau berusaha dan bekerja keras. Hanya takdir kita tidak ada yang tahu ke depannya. Sesial apa kita ke depannya. Jangan lupa berdoa. Setiap kita melakukan kegiatan. Dan semua yang dengar cerita ini diberikan kesehatan. Panjang umur dan diberikan kelancaran setiap aktivitas apapun itu. Amin. Semoga cerita ini jadi inspirasi yang positif dan menjadi pengalaman yang kita jalani ke depannya. Ini saya ceritakan kenapa ibunya meninggal. Perkiraan jam 11 siang si ibu ini pulang belanja dari sebuah pasar. Mungkin kecapean atau keadaan yang kurang sehat, tapi ibu kerja seperti biasa, mungkin menghiraukan kesehatannya, karena sudah terbiasa gejala ringan. Ibu ini pagi-pagi sudah biasa sehabis azan subuh berangkat ke pasar untuk membeli barang yang habis di warungnya, untuk dijual lagi karena semua barang pada kosong. Jadi ibu ini pergi belanja ke pasar. Padahal bugar dan sehat malahan berisi badannya, atau paginya gak sarapan dulu dengan keadaan lapar dan capek udah lemas, ada riwayat jantung juga. Ya mungkin itu sebabnya ibu itu meninggal pas pulang dari pasar. Lumayan lama juga pulang, gak seperti biasa pulangnya. Biasanya jam 7 pagi sudah pulang. Lah ini jam 9 pagi baru sampai rumah. Mungkin karena itu, semuanya ada akibatnya. Pas sampai rumah, kira-kira jam 9 lewat, ibu ini biasa kalau sampai rumah membereskan dagangannya, dan membereskan semua yang dia beli di pasar tadi. Sesudah beres semuanya ibu ini santai duduk seperti biasa di warung, pergilah dia ke toilet. Di situ terjadi, ibu itu jatuh dari kamar mandi dan kepeleset, langsung pingsan dibawa sama anak dan suaminya ke rumah sakit. Padahal sempat dirawat oleh dokter beberapa jam, tapi Allah berkehendak lain. Dia meninggal karena sakit jantung. Semua keluarganya sedih dan gak percaya, apalagi suaminya sangat terpukul sekali. Apa yang terjadi sama istrinya yang sangat tiba-tiba meninggal. Sesudah di ruang sakit beberapa jam kemudian dibawa jenazah ibu itu pakai ambulan ke rumahnya, dan langsung dimakamkan, dan anak pertamanya juga sempat pingsan tak sadarkan diri. Dengan
Dengan keadaan berduka, semua keluarga sanak saudaranya pada datang dari jauh. Suaminya pun sangat terpukul tentang kejadian menimpa keluarganya. Terus beberapa hari kemudian, sebelum 7 hari kematiannya, tidak tahu apa yang ada di pikirannya, sampai musibah pun datang gak berhenti. Yang terjadi sama keluarga ini, padahal tanah masih basah dan belum sampai 1 minggu, kesialan menimpa keluarganya mengalami musibah yang sangat fatal. Ketika kejadiannya sore perkiraan jam 3-an, ini cerita dari anaknya yang laki-laki. Bapaknya itu pergi ke dapur untuk memasak air, untuk mandi karena waktu itu cuacanya lagi dingin. Karena dulu memasak air panas tidak pakai kompor gas, dia memasak air pakai kompor zaman dulu pakai minyak tanah. Dan disanalah kejadian dimulai, karena apinya sangat besar mau hampir kebakaran. Tiba-tiba diambillah kompornya dibawa keluar. Tiba-tiba dia jatuh terpeleset dan tumpah semua minyak tanahnya ke badannya, dan membakar semua ke badannya sampai mukanya juga terbakar. Untung anaknya semapat lihat kejadian itu, sehingga langsung ditolong. Walaupun sekujur tubuh terbakar dan mukanya juga, dibawalah bapaknya itu ke rumah sakit pakai mobil yang dia punya. Walaupun sempat dirawat inap beberapa hari, tapi tetap nyawanya tidak terselamatkan. Semua sekampung langsung heboh tentang apa yang terjadi sama bapak ini. Padahal istrinya pun belum genap 7 hari kematiannya. Dan sekarang disusul oleh suaminya, dan kejadian itu pun sangat cepat, sehingga semua anak-anaknya sangat kehilangan bapak ibunya secepat itu. Apalagi kejadian itu sangat singkat, sampailah berita dari anaknya bahwa bapaknya meninggal pas dirawat beberapa hari di rumah sakit, dan dibawa pakai ambulan. Sehingga semua warga menyiapkan dan menyambut kedatangan jenazahnya dan mempersiapkan pemakaman untuk disemayamkan. Ini saya akan bahas tentang anak pertamanya, seorang perempuan. Dia ini adalah seorang pedagang sayur keliling kampung. Dia sangat maju, usahanya laris. Setiap dia jualan selalu bawa banyak dagangannya sampai 3 keranjang lebih. Sampai-sampai ditolong sama anaknya dan kadang menyuruh tetangganya untuk membawakan jualannya. Dia baik suka memberi hutang untuk orang-orang kalau mau belanja pada dia. Dia sangat sukses, dan suaminya kerja sebagai satpam di sebuah pabrik yang ada di daerah Bandung. Dulu keluarga ini harmonis, punya anak 2 laki 1 perempuan 1. Semuanya layaknya keluarga yang berkecukupan, karena istrinya usaha sendiri dan suaminya ada kerjaan juga. Beberapa tahun kerja jadi satpam, suaminya pun di PHK di mana dia kerja. Lumayan lama suaminya itu tidak ada kerjaan, sehingga dia mengambil kerjaan sebagai proyek kampung ke kampung. Emang dia serba bisa kalau sebagai proyek bangunan. Semenjak kerja sebagai proyek, dia jarang ada panggilan. Terjadi cekcok suami istri ini, dan istrinya pun jualannya mulai menurun dan sepi. Sampai dia pernah bawa jualannya aja cuman 1 kantong keranjang. Emang saya lihat-lihatin dengan semuanya. Tapi tidak tahu kenapa dia hampir bangkrut dengan jualan sayurnya, dan suaminya pun ada kerjaan sangat jauh, karena setiap tahun pasti ada yang pergi ke sana untuk kerja sebagai kuli proyek. Emang dia serba bisa kalau sebagai proyek bangunan. Semenjak kerja sebagai proyek, dia jarang ada panggilan. Terjadi cekcok suami istri ini, dan istrinya pun jualannya mulai menurun dan sepi. Sampai dia pernah bawa jualannya aja cuman 1 kantong keranjang. Emang saya lihat-lihatin dengan semuanya. Tapi tidak tahu kenapa dia hampir bangkrut dengan jualan sayurnya, dan suaminya pun ada kerjaan sangat jauh, karena setiap tahun pasti ada yang pergi ke sana untuk kerja sebagai kuli proyek. Pas beberapa hari kemudian ada lowongan kerjaan sebagai proyek di Irian Jaya, Papua. Karena keadaan ekonominya sekarang tidak stabil, dia ikutlah ke Irian Jaya untuk kerja sebagai proyek bangunan. 1 tahun kerjanya masih lancar seperti biasa, tapi semenjak kerja di sana beberapa tahun gak pernah pulang dan memberikan nafkah sama istri dan anaknya. Dan istrinya pun menggugat cerai suaminya,
karena sekarang tinggal di Papua dan gak ada kabarnya, semenjak perceraian itu terjadi. Padahal satu kampung yang dia nikahi, karena gak ada nafkah cerailah, dan istrinya pun mulai bangkrut, mulailah dia pergi ke pasar karena dia banyak teman-temannya di pasar dan usahanya sekarang sebagai rentenir. Kenalah seorang cowok di pasar baru dia nikah sirih dan mempunyai satu orang anak laki-laki dan gak sampai 2 tahun dia cerai lagi padahal anaknya masih kecil. Karena perempuan itu selingkuh lagi. Saya lanjutkan, ini anak perempuan yang nomor 2 adik perempuan yang pertama. Hampir sama kejadiannya, dia nikah lumayan lama sama suaminya. Perempuan ini hanya sebagai ibu rumah tangga, dan suaminya mempunyai sebuah bengkel di depan rumahnya yang samping sama ibunya, padahal usahanya maju dan rumah besar ada 2, semua anak-anak, kakak adiknya dapat warisan dari bapak ibunya yang sudah meninggal, sehingga dikasih lahan untuk bangun rumah. Dulu rumah yang dikasih ke anak laki-laki itu sering ditempati sama bapaknya. Semenjak bapaknya meninggal rumahnya ditempati anak ketiga, pas bapaknya meninggal rumah itu, dan sempat kosong lama, dan tidak ada yang menempati karena anaknya yang laki-laki tidur yang ada warungnya sambil melanjutkan usaha ibunya jualan sembako, karena gak sempat ditempati lama kosong. Sering banyak penampakan di rumah itu, sehingga disewakan walaupun tidak ada yang betah paling lama 5 bulan. Saya kembali cerita ke anak perempuan yang kedua, ini ceritanya, semua seperti cerita anak perempuan yang pertama. Suaminya itu baik juga dan mempunyai satu anak tunggal perempuan, tapi tidak tahu kenapa mungkin masalah ekonomi jadi semuanya menghancurkan keluarganya, sehingga terjadi lagi perceraian. Dulu suaminya punya rumah dekat mertuanya lumayan besar. Tapi takdir lagi yang bisa terjadi semua itu, cerailah dia sama suaminya dan anaknya pun jadi korban perceraian ibunya. Sehingga ibunya pun ikut kakak pertamanya melakukan pinjaman, dan membungakan uang untuk orang-orang yang pinjam sama dia, padahal sebelum dia bercerai sudah selingkuh. Semua yang ada di kampung sudah mendengar dan tahu kelakuan dia selama suaminya gak ada. Orang di pasar pada tahu kalau dia punya selingkuhan yang jual makanan ringan sampai terdengar ke telinga tetangga. Lama-lama ketahuan dan mereka pun menikah sama laki-laki itu, seorang duda. Dia baik, rajin juga ibadahnya, sopan. Sesudah menikah mempunyai anak lelaki tapi sayang anaknya ada kekurangan dalam tubuhnya, dan beberapa tahun kemudian hamil lagi dan anak kedua laki-laki juga sekarang normal fisiknya. Ada berita dari tetangganya lagi, dia itu mau cerai lagi dengan suaminya yang kedua. Karena suaminya pun usahanya sudah gak stabil sehingga gak ada pemasukan dan nafkahin istrinya lagi. Karena sudah bercerai sama suaminya, dia pun masih melanjutkan pinjaman ke orang-orang. Dan dia pun suka pergi ke dukun, supaya dia dapat cowok baru dan dengar dia diduga melakukan pesugihan dan tumbalnya hampir tetangganya yang jadi korban. Bagaimana bisa ketahuan kalau dia pesugihan dan mau menumbalkan tetangganya? Gini ceritanya, ada perempuan tetangga saya ikut kerja sama dia sebagai bersih-bersih rumah. Karena suaminya itu dulu seorang kusir kuda, emang dulu sangat cukuplah dibilang, sama kerjaan suaminya dulu, tapi lambat alun peminat orang yang nain delman itu menurun. Dia terucaplah ke perempuan itu, kamu yang menjadikan aku tumbal kamu, sambil marah, dan mentalnya itu terganggu sampai sekarang dan perempuan itu diam saja, dan menghiraukan dia anggap stres aja. Sempat suatu hari dia dirawat di rumah sakit jiwa karena mentalnya terganggu, dan suka ngamuk-ngamuk dan marah ke setiap orang yang lewat di depan rumahnya, sehingga gak terkontrol keadaannya lagi. Beberapa bulan kemudian anaknya YG punya gangguan mental ini bermasalah. Padahal ibunya itu sudah mulai baikan, dan terjadi lagi mentalnya terganggu dan anaknya hamil di luar nikah dan anaknya pun lahir cacat dan meninggal, dan anaknya itu berulah lagi mengambil uang katanya, dan ibunya pun terganggu lagi mentalnya, dan semapat mati suri selama 3 hari karena kelakuan anaknya. Dia punya anak, 2 anaknya YG pertama kalau ngomong ke ibunya suka meneteskan air mata, dengan keadaan mati suri kalau anak pertamanya suka ngobrol di samping ibunya. Sehingga sampai sekarang, ibu itu kadang-kadang mentalnya berubah-ubah sampai sekarang.
Kadang sembuh kadang jadi lagi, dan yang orang diduga pesugihan itu sekarang dia sampai saat ini masih melakukan pinjaman ke orang-orang dan ibu yang diduga menjadi korban pesugihan dan tumbal tapi gagal. Sampai sekarang masih menjalani penyembuhan walaupun susah, gejalanya sudah berat. Karena kan sudah terjadi sangat lama sama Pi, sekarang masih terjadi, tidak tahu sampai kapan sembuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, see you next video, jangan lupa like and subscribe.